Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, karena kita telah diberikan kesehatan dan nikmat kesempatan untuk sampai pada saat ini, yaitu pada pertemuan kelompok ke-10 mata kuliah Kapital Syariah Ekonomi Islam. Di sini kami akan melakukan presentasi, yaitu mengenai sebuah jurnal yang kami kerjakan, yaitu mengenai peluang dan tantangan asuransi syariah pada masa pandemi. Di sini saya perkenalkan dulu para pematerinya. Yang pertama yaitu Badrul Mutakin. Di sini dia bertugas untuk menjadi pemateri pertama. Yang kedua yaitu saya sendiri, Heru Pranautomo. Di sini saya menjadi moderator sekaligus pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu Jeffrey Isnandar yang akan bertugas menjadi pemateri ketiga. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk para pemateri saya persilakan dengan bergiliran menyampaikan materinya. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Heru. Jadi di sini saya akan menjabarkan terlebih dahulu terkait dengan pendahuluannya. Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan ditemukannya sebuah virus dari kota Wuhan di Cina yang terus bertumbuh dan menyebar ke seluruh dunia dan telah masuk ke Indonesia pada awal bulan Maret 2020. Sekarang Indonesia sedang mengalami wabah yang begitu meresahkan bagi kehidupan manusia yang dikenal dengan coronavirus disease, yang mana penyakit virus corona ini bentuknya tak kasat mata dan dapat menyebar secara cepat melalui sentuhan dan cipratan. WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi ini dapat disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Di tengah pandemi yang kian meluas dan perekonomian Indonesia yang tidak stabil, asuransi syariah juga menghadapi tantangan sebagai dampak langsung maupun tidak langsung selama masa pandemi ini. Memang dalam 5 tahun terakhir, industri asuransi syariah mencatat pertumbuhan yang menggembirakan. Aset perusahaan asuransi syariah mengalami peningkatan sebesar 2 kali lipat dari 22,3 triliun rupiah pada kuartal 2014 menjadi 45,4 triliun rupiah pada akhir kuartal tahun 2019. Namun demikian, pada kuartal pertama pada tahun 2020, aset industri asuransi syariah mengalami penurunan pada periode yang sama tahun lalu, tepatnya pada bulan April 2020 sebesar 41,4 triliun rupiah, turun sebesar 3,30%. Dari bulan April 2019 sebesar 42,8 triliun rupiah. Tidak menutup kemungkinan industri asuransi syariah akan terus mendapatkan dampak dari pandemi ini. Karena itulah tulisan ini ingin mendalami lebih jauh mengenai prospek dan tantangan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Baik, saya lanjut ke landasan teorinya. Asuransi. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau biasa disebut KUHD pasal 246 dijelaskan bahwasanya asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang pertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Jadi seperti itu. Mengenai asuransi syariah sendiri, dikenal juga dengan nama lainnya yaitu asuransi ta'awun, di mana yang dikejar dalam asuransi syariah bukanlah keuntungan namun tujuannya adalah sosial, yaitu para peserta atau para pelakunya saling bahu-membahu dan tolong-menolong dalam menghadapi suatu musibah yang kedatangannya tidak bisa dipastikan secara pasti. Pada praktiknya, peserta menanggung atau menjamin dirinya sendiri. Adapun peran perusahaan hanya sebagai penengah di antara para peserta asuransi syariah atau nasabah-nasabah yang tertanggung.
Asuransi syariah merupakan suatu cara dalam mengelola risiko yang dimungkinkan datang yang sesuai dengan syariat, saling menolong antar sesama yang melibatkan peserta dan operator. Nah, mungkin cukup dari saya. Saya serahkan kepada materi yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemateri pertama. Di sini saya ingin melanjutkan materi tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh asuransi syariah. Berkembangnya pembatasan sosial berskala besar membuat OJK memberikan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan investasi atau PAID, yaitu pemasaran dengan secara digital melalui video reference atau video call bagi perusahaan asuransi maupun asuransi syariah. Tentu saja kebijakan ini berlaku dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen serta mengedepankan tata kelola yang baik dan menghindari moral hazard. Otoritas Jasa Keuangan meminta seluruh proses pemasaran dan penutupan polis asuransi digital harus memenuhi ketentuan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik, serta memenuhi kewajiban perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud OJK adalah seperti pergantian dari tanda tangan basah menjadi tanda tangan elektronik atas surat pernyataan calon pemegang polis bertanggung atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, serta risiko produk asuransi yang ditawarkan dengan tetap berjalan dengan ketentuan perundangan ITE. Adapun tantangan yang dihadapi oleh asuransi syariah yaitu setidaknya ada beberapa tantangan, yaitu menjelang spin-off 2024, pertama menyiapkan sumber daya insani atau SDI yang unggul dan profesional, termasuk profesi-profesi pendukungnya seperti broker asuransi syariah, agen, dan adjuster. Tidak bisa dipungkiri bertambahnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia belum diikuti dengan ketersediaan sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas, yang juga yang menyebabkan produk yang dan layanan asuransi syariah kadang masih tertinggal dari layanan asuransi konvensional. Tantangan yang dihadapi oleh asuransi syariah yang kedua yaitu mengatasi minimnya modal atau kurangnya modal atau dana. Harus diakui salah satu penyebab relatif rendahnya pasar asuransi adalah minimnya ketersediaan dana untuk melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi bagi masyarakat. Ditambah lagi dengan persuratan modal bagi perusahaan asuransi syariah untuk meningkatkan size bisnis dari unit syariah menjadi perusahaan asuransi syariah. Tantangan yang ketiga yaitu menyediakan inovasi produk layanan yang memberi nilai tambah atas manfaat dan keterjangkauan untuk seluruh lapisan, terutama yang bersumber dari akad atau konsep syariah itu sendiri. Hal yang utama bagi penyediaan produk syariah adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat bersaing dengan asuransi konvensional. Tantangan yang dihadapi oleh asuransi syariah yang keempat yaitu menghadapi pasar bebas ASEAN yang berimplikasi sibuknya cabang-cabang baru oleh perusahaan asuransi asing di Indonesia dengan membawa produk-produk digital yang ke depan akan semakin marak. Padahal asuransi syariah di Indonesia masih diharapkan pada keterbatasan infrastruktur jaringan, kantor cabang maupun teknologi untuk menjangkau nasabah asuransi yang ada. Saat ini juga pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masih dinilai rendah atau minim. Untuk itu diperlukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun hal ini terkendala lagi karena masalah dana yang ada. Maka sinergi antara lembaga asuransi syariah menjalankan jalan keluar untuk meningkatkan inklusi asuransi syariah. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman-teman. Ini saya akan membahas terkait asuransi syariah, peluang dan tantangan di era pandemi. Di sini saya membahas terkait peluang, di mana peluang asuransi syariah di saat pandemi ini saya merangkum ada dua. Yang pertama ada transformasi digital di asuransi syariah, dan yang kedua ada
asuransi syariah dan kaum milenial. Baik, yang pertama saya sedikit menjelaskan terkait transformasi digital di asuransi syariah, di mana disrupsi mendengar kata itu bagi sebagian seorang dirasa mengerikan. Banyak bisnis yang selama ini puluhan tahun tumbuh besar dan mengakar kuat seolah-olah tak bisa digoyahkan, tiba-tiba tumbang karena disrupsi. Baik, disrupsi yang di-drive oleh kalangan milenial tak lepas dari perkembangan teknologi digital seperti itu. Salah satu contoh, siapa sangka taksi Bluebird itu dulunya yang begitu perkasa sampai ditakuti oleh perusahaan taksi lainnya, nyaris gulung tikar karena kehadiran taksi online. Beruntung manajemen Bluebird segera beradaptasi dengan teknologi sehingga bisa selamat, dan sampai kini perusahaan itu sudah eksis kembali selama 53 tahun di era eksisnya taksi Bluebird tersebut. Sektor keuangan pun tidak luput dari disrupsi. Meskipun belum sampai mematikan, tetapi kehadiran finansial teknologi atau fintech misalnya sudah mulai menggerogoti pasar perbankan, terutama untuk pembiayaan. Bahkan saat ini pembayaran warung makan atau ala-ala warteg itu sudah digitalisasi. Sekali waktu warung-warung kecil itu sudah banyak menggunakan seperti aplikasi GoPay atau OVO dan semacamnya seperti itu. Nah, digitalisasi ini adalah keniscayaan yang tak bisa dijauhi apalagi dihindari. Begitu asuransi syariah, jika akan maju dan berkembang dan memanfaatkan peluang, harus melakukan transformasi digital. Ya Allah. Langkah transformasi digital itu perlu dilakukan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara digital. Tujuannya apa? Memberikan kemudahan akses dalam pengembangan asuransi syariah dan menjadikan asuransi syariah menjadi lebih baik. Yang kedua, yakni ada asuransi syariah dan kecenderungan milenial, seperti itu, dimana kaum milenial ini menjadi magnet tersendiri bagi pebisnis apapun itu untuk memasarnya. Tak heran kalau media promosi maupun iklan banyak menyasar kalangan muda yang boleh dikatakan haus belanja dan haus dengan belajar dan ingin kelebih tahuan untuk menjadikan peluang usaha yang akan dilakoni seperti itu. Badan Pusat Statistik menyajikan data bahasa kelompok usia, bahan kelompok usia, yaitu milenial menyumbang kurang lebih 23,95% dari total populasi di Indonesia pada tahun 2012. Menariknya, riset Accenture mengenai customer segmentation Indonesia kebanyakan milenial tak ingin dirinya menjadi beban finansial keluarga apabila dirinya mengalami dampak dan risiko dalam kehidupan. Milenial ingin menjaga dirinya mandiri dalam pengelolaan risiko tersebut. Baik, di sini saya sedikit memperlihatkan bahwa para milenial itu suka berbagi. Mereka memiliki kemauan hati untuk berbagai aktivitas sosial, sharing konteks baik online maupun offline. Kecenderungan berbagai ini memang belum masih euforia, namun jika dikelola dengan baik akan menjadikan kebiasaan secara tak langsung membuka peluang bagi asuransi syariah untuk menarik kaum para milenial agar sejak dini bergabung dalam asuransi syariah yang mengusung asas gotong royong,
dan tolong menolong, dimana sejauh ini kaum para milenial ini sangatlah dibutuhkan, dimana asuransi syariah ini bisa lebih baik dalam memajukan perbankan non bank syariah, terlebih khusus di asuransi syariah tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, nanti dilanjut oleh teman-teman saya untuk presentasi selanjutnya seperti itu. Sekian. Ya, terima kasih untuk para pemateri. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.